Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklis Murofik, saya dari Prodi KPIA. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup atau paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, langsung saja. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berperan sangat penting bagi masyarakat kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi dari negara, ideologi untuk negara Republik Indonesia, untuk masyarakat sendiri, untuk menerapkannya. Oke, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi pedoman hidup untuk menjaga keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup atau paradigma. Nah, paradigma. Jadi itu paradigma itu pandangan hidup ya. Jadi paradigma itu kita nih sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara harus menjadi patokan di Pancasila, itu harus berpatok pada Pancasila karena nilai-nilai tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Oke, langsung saja. Saya menjelaskan ini untuk bertujuan, yuk kita terapkan Pancasila itu pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak sekedar tahu. Pengertian Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pengertian Pancasila dalam masyarakat berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila, masing-masing memiliki makna tersendiri yang mendalam atau pandangan hidup. Bisa diartikan sebagai cara berpikir yang menjadi dasar dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, yuk Pancasila ini sebagai pedoman. Jadi kita bareng-bareng yuk terapkan Pancasila itu agar kehidupan sehari-hari kita menjadi harmonis, tenang, damai, tentram. Sila pertama contohnya kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sila pertama itu tuh mengajarkan pentingnya kita bertuhan, menghargai kebebasan beragama dan keyakinan setiap orang. Jadi mayoritas negara Indonesia itu memang Islam, cuman kan gak semua Islam. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh meyakini bahwa adanya Tuhan. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda keyakinannya, ada yang Kristen, Islam. Nah, jadi intinya bertuhan lah. Dalam kehidupan masyarakat, sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati antar umat beragama dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi itu menghargai keyakinan masing-masing. Jadi misalkan kita yakin sama ini, contohnya si B yakinnya sama itu, nah kita saling menghargai, jangan terpecah belah. Jadi ya intinya toleransi lah. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, manusia kita kan sebagai manusia ya tentunya harus beradil, maksudnya harus adil, harus beradab, karena manusia itu tugasnya apa ya, memanusiakan manusia. Jadi itu sama manusia nggak boleh apa ya, saling celah mencelah. Nah, jadi itu yang beradab, kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Sebagai pandangan hidup, sila ini mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak menindas siapapun. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus adil, harus beradab, harus saling menghormati, harus saling toleransi. Oke, lanjut sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini nih menyatukan kita untuk sebagai masyarakat Indonesia di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada yang namanya orang asing apa, orang luar negeri apa. Jadi persatuan Indonesia. Jadi tuh kayak apa ya, tanah air kita nih, meskipun kita lahir di sini tapi kita pindah ke Hongkong contohnya, sorry, ke Hongkong. Nah, kita tuh tentunya kita masih bersatu dalam Indonesia, maksudnya masih ada darah tanah air. Dalam kehidupan berbangsa, sila ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi tuh persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini bagus nih, persatuan. Jadi tuh contoh kita nih kan sekelompok, jadi tuh dikasih tugas sama dosen, contoh dikasih sama tugas dosen untuk berkelompok. Misalkan salah satu kita ada yang tidak, maksudnya tidak mau untuk bekerja sama, itu wah rusak. Soalnya kan yang dibutuhkan kan persatuan, meskipun ada yang pinter atau yang tidak juga, maksudnya yang belum pinter ya kita harus saling melengkapi lah, namanya juga kelompok, namanya juga persatuan demi tugas yang dikasih oleh dosen. Contohnya begitu. Dalam kehidupan berbangsa,
Sila ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi tuh contoh yang tadi ya, kan kita kan kelompokan. Jadi dikasih tugas oleh dosen, nah kita kan kelompok. Dari salah satu kita ada yang tidak, maksudnya tidak suka dengan salah satu di kelompok kita. Contohnya kayak ada rasa dendam pribadi sama salah satu kelompok. Nah, itu tuh jangan, karena akan merusak persatuan. Jadi ya dengan dengan persatuan, kepentingan pribadi itu tuh ditunda dulu. Urusan dendam, urusan bisnis apa ditunda dulu untuk kita bekerja sama dalam persatuan, dalam kelompok lah. Contohnya begitu. Lanjut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini nih menekankan pentingnya hidup demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan bernegara, sila ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, cocok. Contohnya, misalkan ada masalah nih, kita harus musyawarah, jangan main hakim sendiri lah bahasanya. Contoh ada maling ketangkep, jangan main hakim sendiri. Kita tanya dulu kenapa bisa maling, kenapa bisa berbuat begini, dimusyawarahkan sama RT sama RW sekitar, oleh tokoh-tokoh masyarakat terdekat lah, biar menjaga keharmonisan dan kedamaian. Oke, lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, iya, keadilan. Jadi sebagai manusia itu atau sebagai masyarakat Indonesia harus beradil sosial. Contoh, ada orang yang kurang cukup bahasanya mah kayak pengemis. Nah, kita kan udah makan. Nah, kita kan contohnya udah makan, kita ada makanan, ya kasihlah, karena dia belum makan. Belum tentu juga. Jadi sila ini mengajarkan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi semua warga negara. Sebagai pandangan, sila ini mendorong kita untuk bekerja keras mewujudkan kesejahteraan sosial dan merata dan mengurangi ketimpaan masyarakat. Sebagai contoh kayak pejabat nih, sangat pejabat, pembagian garata, sembako nggak rata, dan bansos bagi yang kurang adil lah. Karena tanpa keadilan kesejahteraan pun tidak ada. Oke, lanjut. Nah, mulai pembahasan, itu kan materi pengertian Pancasila ya. Sekarang masuk Pancasila itu kenapa sih jadi pedoman hidup atau jadi pandangan hidup atau jadi paradigma kehidupan? Nah, sebagai landasan sistem pemerintahan ya. Contohnya ini nih, sebagai landasan sistem pemerintahan. Pancasila menjadi dasar dari sistem pemerintahan Indonesia mengutamakan demokrasi, musyawarah dan partisipasi rakyat. Jadi kita itu sistemnya kan demokrasi, misalkan ada yang pihak atas yang kurang mengenakan lah, kita bisa demokrasi atas persatuan dari rakyat kita sendiri. Lanjut, sebagai pedoman mewujudkan keadilan sosial. Nah, Pancasila ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan semua warga negara mendapat hak yang sama dalam kehidupan sosial, contohnya ekonomi, nah gitu, dan politik. Lanjut, sebagai dasar menjaga persatuan. Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita itu menjaga persatuan meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya. Kita harus menjaga bertoleransi dan menjaga keharmonisan dan menjaga persatuan. Intinya Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Lanjut ke implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi itu apa? Penerapan. Jadi agar Pancasila dapat menjadi pandangan hidup yang nyata sebagai warga negara Indonesia, harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nih contohnya nih, ada nih, menghargai perbedaan. Jadi misalkan kita ada yang beda, ya pernah jelaskan pas awal video ya, kan toleransi. Misalkan kita budayanya apa, berbeda dengan budaya yang lain, kita itu harus menghargai meskipun meskipun ada rasa dendam pribadi antara, maksudnya
budaya dengan budaya ini nih, salah dua orang maksudnya, satu orang dari sini, satu orang dari sini, itu mengalami masalah, akhirnya akan dendam pribadi dan bawa-bawa nama budaya. Itu jangan ya, jangan membawa-bawa nama budaya dalam kepentingan pribadi, intinya gitu. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, oleh karena itu kita harus saling menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Toleransi antar sesama sangat penting untuk menjaga persatuan. Nah, makanya gitu, menghargai perbedaan. Lanjut, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, intinya mah itulah, intinya keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, ya ketuhanan lah. Mewujudkan keadilan dan kebijaksanaan atau kesejahteraan, kebijakan yang diambil baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat harus memprioritaskan keadilan sosial. Nah, jadi dalam kehidupan itu, meskipun apa ya, di tingkat pemerintah maupun masyarakat harus memprioritaskan keadilan ya, entah di masyarakat, entah di pemerintah, entah di mana kek, harus memprioritaskan keadilan, karena semua orang itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Jadi kita harus adil, maksudnya harus sama, rata. Kita makan ya dia makan, ya kayak gitulah. Lanjut, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, musyawarah itu apa? Berkumpul untuk menyelesaikan masalah dengan secara kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah harus menjadi cara utama untuk mengambil keputusan masalah atau problem yang dialami oleh seseorang ya, atau perorangan lah. Ini bisa diterapkan dalam keluarga. Nah, bisa diterapkan oleh keluarga, masyarakat, bahkan dunia politik. Jadi musyawarah itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesimpulannya, Pancasila itu sebagai dasar negara yang harus kita terapkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam sila-sila tersebut terdapat makna yang mendalam, karena sebagai pandangan hidup agar kehidupan itu tentram, nyaman, harmonis. Jadi nggak ada saling mencela. Bila ada masalah harus diselesaikan secara musyawarah atau mufakat, keputusan bersama. Bisa diimplementasikan ke keluarga, contohnya kayak tadi ya. Ya, kesimpulannya Pancasila itu ya sebagai dasar negara agar kita itu menerapkan sila-sila tersebut, dan di balik sila itu terdapat makna yang mendalam. Jadi kita itu harus berpandang satu tujuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, bersatu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila saya presentasi masih kurang, masih belibet, masih libedan ngomongnya, masih wajar, masih maba. Oke, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah mohon dimaafkan ya, bila ada salah mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.